Oke, ketemu lagi di channel ini. Saya hari ini sudah mempersiapkan beberapa handy talkie atau HT. Yang pertama adalah yang ini. Kemudian ada satu lagi yang ini, mirip-mirip ya. Kemudian satu lagi. Nah, ini. Saya tidurkan dulu karena posisinya seperti ini. Nah, ini HT-HT-nya ini yang paling ini sudah saya ini ya jajarkan, sudah kita sandingkan tadi dalam kondisi tidur maupun berdiri ini ya. Kurang lebih sama untuk tingginya. Ini ada beberapa tipe. Ini yang paling kiri adalah Motorola CP 1300 yang paling kiri itu. Nah, ini kebetulan tulisan Motorola tidak ada. Kalau yang tengah ini tulisan Motorola ada. Ini adalah Motorola CP 1660. Nah, itu kelihatan ya. Nah, ini kalau yang pertama ini Motorola CP 1300 ini mirip dengan CP 1660, hanya saja nanti aja ya, kita lanjutkan dulu ke HT yang satunya lagi. Ini Kenwood TK2179 kalau punya saya ini tipenya. Semuanya VHF, kebetulan ini yang mau saya perbandingkan. Kalaupun nanti ada frekuensi UHF atau yang lain sebenarnya mirip-mirip saja secara bentuk. Nah, kalau dilihat dari atas ini bentuk knob on off nya kalau CP 1300 maupun CP 1660 itu di sebelah kiri. Di sebelah kiri untuk menghidupkan itu, sebelah kiri ini saya hidupkan ya. Kebetulan lampunya tidak langsung nyala itu. Kalau Kenwood itu on off nya di paling sebelah kanan. Nah, paling sebelah kanan. Semuanya fungsinya sama, yaitu knob on off dan untuk memperbesar dan mengurangi volume. Nah, kalau untuk di CP 1300 dan CP 1660 itu untuk memindahkan channel menggunakan tombol yang kanan kiri itu ya. Nih saya contohkan ini menggunakan tombol kiri kanan untuk memindahkan channel. Nah, atau memori yang sudah tersimpan di radio ini juga sama. Kebetulan ini saya setting untuk lampunya tidak otomatis ya, yang tengah. Nah, kalau yang ini dia punya selektor channel sendiri di atas, jadi kita bisa putar bolak-balik ini ya. Lebih apa ya, lebih sebenarnya sama-sama mudah, cuma menurut saya kalau saya senang yang selektor channel itu di atas. Dan kalau terutama di Kenwood ini semuanya dia channel selektornya bisa muter 360 derajat yang TK2179. Nah, kalau untuk kesamaan yang lain semuanya mempunyai speakernya cukup di atas ya, posisinya cukup di atas. Tapi kalau Motorola itu speaker di atas LCD, kalau yang Kenwood itu di bawah LCD. CP 1300 dan CP 1660 mempunyai tombol program jumlahnya 3 ya, yang di bawah tombol panah kanan kiri. Lah, kalau yang Kenwood itu punya 4. Itu bisa diatur dengan software, nanti mau difungsikan sebagai apa bisa. Nah, kalau yang Motorola mempunyai yang di depan itu tombol programnya ada 3. Nah, kalau CP 1660 punya tombol numerik, begitu juga dengan di Kenwood. Nah, kalau kita dari samping ya, ini tombol PTT semua ada ya, pastilah. Kemudian 2 tombol di bawah PTT juga ada Kenwood. Nah, tapi Kenwood punya satu tombol lagi yang oranye itu bisa difungsikan untuk macam-macam juga. Nah, kalau yang di Motorola tidak ada. Jadi lebih banyak memberikan pilihan lah kalau Kenwood ini. Kemudian dari sebelah sisi yang lain itu semuanya sama, mempunyai tutup untuk ekstramik dan kabel data pemrogramannya lewat situ. Cuma kelemahannya sama saja, ini tiga-tiganya. Tutup untuk ekstramik itu semuanya mudah rusak, terus CP 1300, CP 1660 maupun TK 2179 itu sama, semuanya mudah rusak. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya. Jadi cuma kalau spare partnya yang Motorola lebih mudah dicari daripada yang Kenwood. Nah, gitu. Kemudian yang lain adalah speakernya bagus, ini tiga-tiganya speakernya bagus, suaranya lantang, tidak cempreng.
cukup oke. Kemudian perbedaan yang cukup signifikan itu adalah yang saya pegang ini CP1660 itu bisa diprogram secara manual. Nah, dengan memencet tombol di bawah PTT ini nanti kemudian dihidupkan itu ya. Nanti pencet lama kemudian dihidupkan, ada di video saya yang lain sebenarnya. Nanti dia bisa kita program manual memasukkan frekuensinya atau menyimpan memori atau channelnya. Nah, dua yang lain ini CP1300 ini kebetulan tidak ada tulisannya ya. Kalau tipe yang ini harus diprogram menggunakan kabel data, jadi tidak bisa kita manual karena tidak ada tombolnya dan tidak mendukung untuk memasukkan atau menyimpan frekuensi via manual. Nah, yang ini kelihatannya ada tombol numeriknya yang di bawah ya, keypad itu ada. Tapi radio ini hanya bisa diprogram dengan menggunakan kabel data dari sisi sini. Nah, softwarenya menggunakan KPG 101D kalau tidak salah yang Kenwood ini. Nah, kabel datanya sama dengan kabel data radio-radio dari made in China itu atau made in Tiongkok. Nah, itu sebenarnya ini bagus, radio ini sangat layarnya oke, ini lampunya seperti ini walaupun tidak hijau seperti Motorola tapi jelas nih, sangat jelas. Dan perputaran channel selektornya itu 360 derajat. Ini channel total bisa nyimpan banyak sekali nih karena bisa dibagi dengan zone-zone gitu. Kalau untuk Motorola ini juga channelnya bisa menyimpan banyak, sangat banyak untuk ukuran radio analog. Nah, untuk perbedaan yang lain ini kalau Motorola pakai antena yang seperti ini ya konektornya ya. Kadang ada yang menyebut MX ya atau model konektor antena HT Motorola. CP1300 maupun CP1660 sama persis. Nah, jadi tidak berbeda. Nah, untuk Kenwood ini TK2179 atau banyak jenis yang lain ya, ini menggunakan SMA female. Nah, tidak sama dengan Kenwood yang bisa di manual ya, seperti THK20A, TH255 itu kan menggunakan SMA male. Ini SMA female malan, seperti hati-hati dari Tiongkok itu. Ini saya menggunakan persambungan ya karena tidak ada antena yang cocok kebetulan. Jadi antenanya mudah dicari semua ini. Untuk Motorola antenanya kalau rusak cari yang asli juga mudah, KW-nya juga banyak. Untuk yang Kenwood itu menggunakan hati-hati dari brand made in Tiongkok juga banyak ya. Sekali lagi untuk speaker semuanya oke, no komplain lah, speakernya oke. Nah, kalau untuk body ini beda lagi nih. Body kalau CP1660, CP1300 itu menurut saya relatif kuat, sangat kuat, sudah kebanting-banting aja kuat. Ya memang ada sih kasus di mana bodi CP1300 CP1660 rusak, itu ada tapi jarang. Nah, ini kalau ini bel clip dia nempel ke baterai ya kalau CP Motorola. Kalau untuk bodinya ini bel clipnya Kenwood sih nempel ke bodi HT, jadi kalaupun baterai lepas masih aman. Cuma bodinya Kenwood ini kebetulan kantor saya beli ada beberapa dengan punya saya juga ini. Banyak yang ini gampang pecah gitu. Lebih kuatan CP1660 ataupun CP1300 itu. Ini pengalaman saja ya, pengalaman yang saya alami begitu. Tapi kalau untuk penggunaan kemudian modulasi speaker dua-duanya ini ketiganya radionya sama-sama enak semua. Nah, radio mana yang cocok, nah itu tinggal kebutuhan kita masing-masing ya. Kalau pengen manual total ya mending yang paling kiri CP1660. Tapi kalau untuk memprogram tidak masalah, kemudian pengen sesuatu yang berbeda, yang tengah itu CP1300 ataupun yang paling kanan Kenwood TK2179 itu juga semuanya menurut saya oke semua. Kembali lagi pilihan tergantung kepada Anda yang pengen menggunakan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.